Studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya tentang pendidikan kampus Islam. Ayo ikuti aku. Universitas Tikubang Unisban Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Universitas Tikubang ini sudah berdiri sejak tahun 1968. Universitas ini memiliki dua kampus. Yang pertama terletak di wilayah Trilobaja dan yang kampus kedua terletak di wilayah Kendeng dan Misol. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya kampus tour di kampus Kendeng. Sebelumnya Universitas ini memiliki 5 fakultas, dan fakultas yang paling menonjol itu ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdapat beberapa program studi. Di antaranya program studi S1 Akuntansi dengan akreditasi A, program studi S1 Manajemen dengan akreditasi A, program studi D3 Keuangan Perbankan dengan akreditasi A, dan pendidikan profesi akuntansi serta S2 Manajemen dengan akreditasi B. Kampus kami juga dilengkapi oleh beberapa fasilitas dan sarana prasarana, di antaranya Bank Mini Unisbank dan Bank Mini Syariah Unisbank serta lab komputer dan lain. Sudah tahu kan teman-teman fakultasnya apa saja? Bagi teman-teman yang ingin mendaftar, silahkan hubungi PMB Unisbank. Saya tunggu kedatangannya. See you. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Sundari. Saya berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang, program studi S1 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 1905520004. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit materi tentang pengauditan 2, yaitu SA 560 tentang peristiwa kemudian dan SA 570 tentang kelangsungan usaha. Simak terus videonya ya. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang peristiwa kemudian. Pembahasan materinya mencakupi yang pertama ada pendahuluan, tujuan, definisi, ketentuan, dan materi penerapan dan penjelasan lainnya. Yang pertama yang akan kita bahas yang pendahuluan ya teman-teman. Pendahuluan di sini meliputi ruang lingkup standar audit SA 560 ini. Apa sih ruang lingkupnya? Ruang lingkup standar ini berhubungan dengan tentang tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu peristiwa kemudian. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan peristiwa yang kedua yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu tanggal efektif. Apa sih tanggal efektif itu atau tanggal berapa sih SA ini? Tanggal berlakunya SA ini atau tanggal efektif SA ini untuk audit atas laporan keuangan untuk memperoleh periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 ini untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Kita akan membahas tujuan ya teman-teman. SA ini bertujuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku dan merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor.
Tanggal laporan auditor yang dimaksud di mana jika ditentukan oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang definisi. Definisi di sini disebutkan dalam 4 poin. Poin yang pertama, tanggal laporan keuangan, yaitu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Poin yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Hal ini dibahas lebih rincinya pada paragraf A2. Poin yang ketiga, tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan didasarkan pada SA 700. Hal ini dibahas lebih lanjutnya pada paragraf A3. Dan poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat, peristiwa kemudian, yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Selanjutnya kita akan membahas ketentuan-ketentuan yang ada pada SA50 ini. Ketentuan yang pertama yaitu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan menyesuaikan atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya ditetapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Hal ini dijelaskan lebih lanjutnya pada paragraf A6. Yang kedua yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal auditor, maka auditor harus melakukan hal-hal yang terkait pada paragraf A11. Selanjutnya yaitu ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka auditor harus melakukan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, hal ini membahas tentang hal-hal tersebut dalam manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Poin yang kedua yaitu tentang menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian akan dilakukan. Poin yang ketiga yaitu meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal-hal tersebut dalam laporan keuangan. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang materi, penerapan, dan penjelasan lainnya SA 560 tentang peristiwa kemudian. Ruang lingkupnya yaitu ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkan sekuritas tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi tanggal pengesahan laporan keuangan yang
dijelaskan lebih lanjutnya pada paragraf 5B. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan, sebagai contohnya yaitu manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya, yaitu catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan laporan persetujuan yang diperlukan. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Permintaan keterangan referensi paragraf 7B, tepatnya A9, dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang bertanggung jawab atas basis data awal atau tidak bersifat konsultif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Hal-hal ini ada 3 ya teman-teman. Untuk yang pertama itu, apakah komitmen baru, penarikan utang, atau jaminan telah terjadi. Hal-hal yang kedua itu, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau telah direncanakan. Dan hal yang ketiga itu, apakah telah terjadi penarikan modal atau penerbitan instrumen utang seperti penerbitan saham atau surat utang baru atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau telah direncanakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Di sini ada 5 fakta ya teman-teman. Kita bahas satu persatu. Fakta yang pertama itu tentang tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Hal ini dilanjutkan atau dipelajari lebih lanjut lagi pada paragraf 10. Paragraf 10 menjelaskan tentang SA210, yaitu syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang kedua yaitu tentang penggunaan tanggal ganda. Penggunaan tanggal ganda di sini yaitu yang dimaksud adalah dalam kondisi yang dijelaskan pada paragraf A12 bagian A. Auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan, kemudian manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kepada pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut yang telah diselesaikan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Hal ini dijelaskan lebih lanjutnya lagi pada paragraf 13, yaitu dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah dirubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikut semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat oleh dalam laporan tersebut. Dan yang keempat, ada pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuatan undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Yang terakhir ada tindakan auditor dalam mencari untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor. Hari ini diatur lebih lanjutnya lagi pada paragraf 13B.
yaitu auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Nah, setelah itu kita akan membahas lagi tentang fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Ini ada 2 fakta ya teman-teman. Fakta yang pertama itu tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Hal ini diatur lebih lanjut pada paragraf 15. Ini dibagikan menjadi 2, yaitu pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Sedangkan yang kedua yaitu ada tentang tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor. Hal ini dijelaskan lebih lanjutnya lagi pada paragraf nomor 17, yaitu ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang materi yang kedua, yaitu SA 570 tentang bahas materinya ya teman-teman. Pada kali ini materi pencakupan atau materi penjelasannya yaitu meliputi pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga ketentuan, dan yang keempat materi penerapan dan penjelasan lain. Yang akan kita bahas untuk pertama kali yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan ini diawali dengan tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk entitas emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan sejak dini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Materi yang kedua yaitu tentang ruang lingkup. Ruang lingkup SA ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu asumsi kelangsungan usaha. Apa sih asumsi kelangsungan usaha itu? Suatu entitas dipandang bertujuan dalam bisnis untuk masa depan yang diprediksi. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut atau tindakan di atas. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan. Tujuan apa saja yang ada pada SA 570 ini? Tujuan di sini dicakupkan oleh 3 hal. Yang pertama itu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Tujuan yang kedua yaitu untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, serta tujuan yang terakhir untuk menentukan kelangsungan usahanya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang ketentuan yang terdapat pada SA 570 tentang kelangsungan usaha. Apa sih ketentuannya? Yang pertama itu ada prosedur penilaian resiko dan aktivitas yang terkait. Hal di sini yang disebutkan jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan
signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika demikian rencana manajemen untuk menghadapinya. Atau jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen bisnis penggunaan asumsi kelangsungan. Kelangsungan usaha yang dimaksudkan yaitu dengan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang lebih baik secara individual ataupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya yaitu mengevaluasi dan atas penilaian manajemen. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi yang relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Yang terakhir, materi yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan audit dan pelaporan yang meliputi berdasarkan bukti audit yang diperoleh auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikasi dalam potensial dan kemungkinan terjadinya demikian rupa yang menurut pertimbangan auditor pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan. Hal ini ada dua hal. Yang pertama itu dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, dan yang kedua dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan yang tidak menyesatkan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu materi penerapan dan penjelasan lain pada SA 570 tentang kelangsungan usaha. Apa sih materinya? Yang akan kita bahas yang pertama yaitu asumsi kelangsungan usaha. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik sebagai contoh standar akuntansi sektor publik atau SASP mengatur isu tentang kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Risiko kelangsungan usahanya akan timbul, tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik beroperasi atas basis mencari keuntungan yang didukung pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik dalam hal periodisasi. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang prosedur penilaian resiko dan aktivitas yang terkait. Ini ada 3. Yang pertama itu peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha. Berikut kita akan membahas contoh-contohnya ya teman-teman. Contoh-contoh peristiwa atau kondisi yang baik secara individual kelangsungan maupun atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha. Daftar tersebut bukan merupakan suatu daftar lengkap atau suatu unsur lebih, yaitu yang pertama itu ada unsur keuangan, contohnya yaitu posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Yang kedua, pinjaman dengan waktu pengembalian tepat mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan, atau pengendalian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. Contoh yang ketiga yaitu indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. Contoh yang keempat yaitu arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif. Bukan cuma keuangan doang, ini juga ada aset, ini juga ada operasi. Contoh pada operasi yaitu intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya.
Yang kedua contohnya hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. Yang ketiga itu hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba atau pemasok utama. Nah, yang terakhir itu ada lain-lain. Contoh dari lain-lain ini adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketetapan statutori lainnya. Yang kedua, perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang mungkin kecil dapat dipenuhi oleh entitas. Selanjutnya ada pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Ukuran suatu entitas dapat mempengaruhi kemampuan untuk melewati kondisi buruk. Entitas kecil mungkin dapat merespon dengan cepat terhadap pemanfaatan peluang, tetapi mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan operasinya. Nah, sedangkan yang terakhir itu ada tetap waspada selama audit untuk bukti audit tentang peristiwa atau kondisi. Hal ini dijelaskan lebih lanjutnya lagi pada paragraf ke-11. SA 315 mengharuskan seorang auditor untuk merevisi penilaian risiko auditor. Dan oleh karena itu memodifikasi prosedur audit lebih lanjut ketika bukti audit tambahan diperoleh selama pelaksanaan audit yang mempengaruhi penilaian risiko auditor. Penilaian risiko auditor itu yang dimaksudkan adalah SA nomor 315 pada paragraf 31. Nah, materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu pengevaluasian atas penilaian manajemen. Yang pertama, penilaian dan analisis pendukung manajemen serta pengevaluasian auditor. Hal ini dijelaskan lebih lanjutnya pada paragraf 12. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Bukan merupakan tanggung jawab bagi auditor untuk mengoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Namun, dalam beberapa kondisi, kekurangan analisis detail oleh manajemen untuk mendukung penilaiannya belum tentu dapat mencegah auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Sebagai contohnya, kita ambil dari beberapa kejadian, yaitu ketika terdapat suatu riwayat usaha yang menghasilkan laba dan suatu akses yang tersedia terhadap sumber daya keuangan, manajemen dapat melakukan penilaian tanpa analisis terhadap sumber daya. Pengevaluasian auditor ketetapan penilaian manajemen dapat dilakukan tanpa melakukan prosedur pengevaluasian detail jika prosedur audit lebih lanjut sudah cukup untuk memungkinkan auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usahanya oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan sudah tepat dan sesuai pada kondisinya. Yang kedua itu ada periode penilaian manajemen. Hal ini dijelaskan lebih lanjutnya yaitu pada paragraf 13. Kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan suatu penilaian manajemen yang eksplisit menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia. Nah, yang terakhir itu ada pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada paragraf 12 sampai dengan 13. Banyak kasus manajemen entitas yang lebih kecil belum tentu telah menyiapkan suatu penilaian detail atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tetapi sebagai penggantinya, kemungkinan manajemen mengandalkan pengetahuan yang mendalam tentang bisnis dan prospek di masa yang diantisipasi. Namun, berdasarkan ketentuan SA ini, auditor perlu mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
Bagi entitas yang lebih kecil, kemungkinan tepat bagi auditor untuk mendiskusikan pembedanaan jangka menengah dan jangka panjang entitas dengan manajemen, selama argumen manajemen dapat dikoorporasikan oleh bukti yang terdapat di dokumentasi secara memadai dan konsisten dalam pemahaman auditor atas entitas. Dukungan yang berkelanjutan oleh pemilik pengelola serangkai pentingnya bagi kemampuan entitas yang lebih kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang terakhir adalah periode setelah penilaian manajemen, yaitu diatur pada paragraf 15. Seperti yang diharuskan dalam paragraf 11, auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang tidak diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, ataupun kondisi yang terlebih setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu pengevaluasian atas penilaian manajemen. Yang pertama, penilaian dan analisis pendukung manajemen serta pengevaluasian auditor. Hal ini dijelaskan lebih lanjutnya pada paragraf 12. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Bukan merupakan tanggung jawab bagi auditor untuk mengoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Namun, dalam beberapa kondisi, kekurangan analisis detail oleh manajemen untuk mendukung penilaiannya belum tentu dapat mencegah auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Sebagai contohnya, kita ambil dari beberapa kejadian, yaitu ketika terdapat suatu riwayat usaha yang menghasilkan laba dan suatu akses yang tersedia terhadap sumber daya keuangan, manajemen dapat melakukan penilaian tanpa analisis terhadap sumber daya. Pengevaluasian auditor ketetapan penilaian manajemen dapat dilakukan tanpa melakukan prosedur pengevaluasian detail jika prosedur audit lebih lanjut sudah cukup untuk memungkinkan auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usahanya oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan sudah tepat dan sesuai pada kondisinya. Yang kedua itu ada periode penilaian manajemen. Hal ini dijelaskan lebih lanjutnya yaitu pada paragraf 13. Kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan suatu penilaian manajemen yang eksplisit menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia. Nah, yang terakhir itu ada pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada paragraf 12 sampai dengan 13. Banyak kasus manajemen entitas yang lebih kecil belum tentu telah menyiapkan suatu penilaian detail atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tetapi sebagai penggantinya, kemungkinan manajemen mengandalkan pengetahuan yang mendalam tentang bisnis dan prospek di masa yang diantisipasi. Namun, berdasarkan ketentuan SA ini, auditor perlu mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Bagi entitas yang lebih kecil, kemungkinan tepat bagi auditor untuk mendiskusikan pembedanaan jangka menengah dan jangka panjang entitas dengan manajemen, selama argumen manajemen dapat dikoorporasikan oleh bukti yang terdapat di dokumentasi secara memadai dan konsisten dalam pemahaman auditor atas entitas.
dukungan yang berkelanjutan oleh pemilik pengelola serangkai pentingnya bagi kemampuan entitas yang lebih kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang terakhir adalah periode setelah penilaian manajemen, yaitu diatur pada paragraf 15. Seperti yang diharuskan dalam paragraf 11, auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang tidak diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, ataupun kondisi yang terlebih setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Materi yang terakhir yaitu tentang prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Hal ini dijelaskan lebih lanjutnya pada paragraf 16. Yang pertama itu ada prosedur audit yang relevan dengan ketentuan dalam paragraf 16 yang mencakup beberapa hal. Hal-hal diantaranya adalah yang pertama, menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perkiraan relevan lainnya dengan manajemen. Yang kedua, menganalisis dan membahas laporan keuangan interim terakhir entitas yang bersedia. Yang ketiga, membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan melakukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut. Yang keempat, membaca risalah rapat pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan. Nah, yang keempat itu menanyakan penasehat hukum entitas tentang keberadaan litigasi dan klaim, serta kewajaran penilaian oleh manajemen tentang hasil dan entitas dampak keuangan dari litigasi dan klaim tersebut. Selanjutnya yaitu ada dua cakupan. Cakupan yang pertama itu pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa yang akan datang atau di masa depan. Hal ini dijelaskan lebih lanjutnya lagi pada paragraf 16b, yaitu pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan dapat mencakup pengajuan pertanyaan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk ditiadakan di masa depan atau di masa yang akan datang. Hal ini termasuk beberapa contoh. Contohnya itu diantaranya rencana untuk melikuidasi aset, peminjaman dana atau merestitusi hutang, mengukur atau menunda pembelanjaan atau meningkatkan permodalan. Nah, yang terakhir itu ada periode atas penilaian manajemen. Hal ini dijelaskan lebih lanjutnya lagi pada paragraf 16C. Pada paragraf A17 yaitu sebagai tambahan atas prosedur yang diharuskan pada paragraf 16C, auditor dapat membandingkan, ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu membandingkan informasi keuangan prospektif untuk periode lalu terkini dengan hasil historis, dan yang kedua itu informasi keuangan prospektif untuk periode kini dengan hasil yang telah dicapai selama dengan tanggal dilakukan prosedur ini. Ketika asumsi manajemen mencakup dukungan yang berkelanjutan dari pihak ketiga, baik melalui subordinasi pinjaman, komitmen untuk memelihara atau menyediakan pendanaan tambahan atau peminjaman, dan dukungan tersebut penting bagi kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor mungkin perlu mempertimbangkan untuk meminta konfirmasi tertulis, termasuk persyaratan dan kondisi dari pihak ketiga tersebut, dan untuk memperoleh bukti tentang kemampuan pihak ketiga tersebut dalam menyediakan dukungan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas kesimpulan. Kesimpulan audit dan pelaporan dijelaskan lebih lanjutnya pada paragraf 17.
Frasa ketidakpastian material digunakan dalam Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Referensi 2009, yaitu penyajian laporan keuangan dalam membahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Dalam beberapa kerangka pelaporan keuangan yang lain, frasa ketidakpastian signifikan digunakan dalam kondisi yang serupa. Nah, materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu bersangkutan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Yang pertama, kecukupan pengungkapan ketidakpastian material. Hal ini dijelaskan lebih lanjutnya lagi pada paragraf 18. Penentuan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan aset dan melunasi liabilitas dalam kegiatan bisnis yang normal. Yang kedua, pelaporan audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai. Hal ini dijelaskan lebih lanjutnya lagi pada paragraf 19. Berikut ini merupakan suatu ilustrasi paragraf penekanan ketika auditor meyakini bahwa pengungkapan laporan keuangan tersebut sudah memadai. Dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian material, multiple yang signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, auditor dapat menganggap sebagai hal yang tepat dan kondisi yang sangat jarang untuk tidak menyatakan pendapat dan tidak menggunakan paragraf penekanan. Hal ini diatur lebih lanjut pada SA 705 menyediakan perubahan panduan terhadap hal-hal lain. Selanjutnya yaitu pelaporan audit bila pengungkapan ketidakpastian material tidak memadai. Ini dijelaskan lebih lanjutnya lagi pada paragraf 12. Ini ada dua basis. Yang pertama itu basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Sebagai contohnya, perjanjian pendanaan perusahaan telah jatuh tempo dan jumlah yang terhutang harus dilunasi pada tanggal 19 Maret tahun 20X1. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan pengganti. Situasi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis yang normal. Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait dapat mengungkapkan fakta tersebut sepenuhnya. Nah, yang kedua itu ada opini wajar dengan pengecualian. Menurut pendapat kami, SA ini menyebutkan kecuali untuk pengungkapan yang tidak lengkap atas informasi yang dirujuk pada paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan perusahaan pada tanggal 30 September tahun 20X0 serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Hal ini dijelaskan lebih lanjutnya pada paragraf 21. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan pada paragraf 21 berlaku bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar, tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan tentang ketidakpastian penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen.
Yang terakhir, manajemen tidak bersedia untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Hal ini dijelaskan pada paragraf 22. Dalam kondisi tertentu, seorang auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian, atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor. Karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan. Demikian penyampaian materi tentang pengauditan, yaitu SA nomor 560 tentang peristiwa kemudian dan SA nomor 570 tentang kelangsungan usaha. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman, dan saya mohon maaf apabila saat penyampaian tadi saya masih banyak kesalahan, banyak perkataan yang salah, dan banyak materi yang masih kurang saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya, dan bagi teman-teman yang baru lulus SMA ataupun SMK masih bingung mau mendaftar di kampus yang mana, saya rasa Universitas Tikubang Unisbank Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi yang bagus untuk teman-teman masuki selanjutnya, apalagi pada Fakultas FEB. Fakultas FEB program studi kami banyak yang sudah terakreditasi A. Saya tunggu kedatangan. 진짜의 내 모습을 찾아서